Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke yang B ya, tetap di limit fungsi. Bagian yang sub pokok pesan yang B itu di limit di ketahinggaan ya. Tak hingga, ketahinggaan disebutkan dengan tanda yang seperti ini. Oke, ingat ya, tandanya seperti ini. Nah, tanda ini diartikan ada dua ya, secara umum ada dua. Kalau kita ngomong di suatu bentuk nilai di aljabar, maaf di bilangan real, maka bentuk ini dikatakan sebagai undefinite, tak terdefinisi ya, tak terdefinisi kalau kita baca di bilangan real. Tapi pada waktu kita belajar di limit, kita membahas di bab limit, maka ini bukan berarti tidak terdefinisi, tapi dia diartikan ya, diartikan menyatakan nilai yang sangat besar. Jadi saya ulang lagi bahwa di sini bukan artinya tak terdefinisi di limit ya. Kalau kita belajar di bilangan real, dia ngomongnya simbolnya sebagai tak terdefinisi, tapi di limit kita belajar menggunakan nilai yang sangat besar. Oke, bisa dipahami ya bedanya di situ, karena kita belajar di limit ya, nilainya kan nilai yang sangat besar. Yang sangat besar itu berapa? Nah, itu saya tidak tahu juga ya, yang penting sangat besar ya, sangat besar. Oke, kalau sudah, sekarang kita ngomong di operasi tak hingga, di operasi ketahinggaan. Operasi di ketahinggaan itu minimal startnya ada 4 ya, 1 2 3 4 ya. Yang pertama ditambah tak hingga, ditambah tak hingga, nilainya tak hingga, diizinkan ya. Jadi sesuatu yang besar ditambah dengan sesuatu besar, pastinya juga hasilnya juga sesuatu yang besar. Maka di limit ini diizinkan ya, tak hingga. Yang kedua, tak hingga dikali tak hingga. Tak hingga dikali tak hingga ya, tak hingga nilai yang sangat besar dikali dengan nilai yang juga yang sangat besar, maka hasilnya juga pasti nilainya sangat besar sekali, maka masih diizinkan di sini. Oke. Sekarang operasi yang ketiga, dikurangi. Tak hingga dikurangi tak hingga. Nah, ini yang rada rancu di sini. Tak hingga dikurangi tak hingga. Di sini dinyatakan sebagai bentuk tak tentu. Nah, bentuk tak tentu. Tidak bisa ditentukan nilainya. Apakah boleh kita jawab dengan tak hingga? Belum tentu, karena logikanya seperti ini. Misalkan ini tak hingga 1, ini tak hingga 2. Misalkan tak hingga 1 itu lebih besar daripada tak hingga 2, misalkan seperti itu, maka hasilnya tak hingga, nggak ada masalah. Tapi pada waktu tak hingga 1 itu kurang dari tak hingga 2, jadi kan ada lebih kecil daripada ini kan, lebih kecil dikurangi lebih besar, maka hasilnya lah min tak hingga. Jadi ada dua nilainya. Ini kalau kita operasikan bisa tak hingga, bisa min tak hingga. Karena ada dua seperti ini, karena ada dua, bisa tak hingga sama min tak hingga, maka operasi dikurangi itu dikatakan bentuk tak tentu, tidak diizinkan di limit. Terus diuraikan nantinya ya. Jadi ini bentuk tak tentu ya. Bisa dipahami di sini ya. Sama dengan yang operasi yang keempat, yaitu operasi apa? Dibagi. Tak hingga dibagi tak hingga. Misalkan ini tak hingga 1, ini tak hingga 2. Tak hingga 1 misalkan lebih dari tak hingga 2, otomatis ini lebih besar dibagi yang rada lebih kecil, maka hasilnya tetap tak hingga. Ya, ada 2 bisa tak hingga. Tapi hasilnya misalkan ini lebih kecil daripada ini, jadi ini tak hingga 2 lebih besar, kecil dibagi besar, masih nanti hasilnya mendekati 0 gitu ya. Kok bisa 0 sih, Pak? Jadi logikanya kayak gini aja. Misalkan nih 4 dibagi sesuatu yang sangat besar, 1000, udahlah nolnya nggak karuan lah, pasti ini pasti akan mendekati 0 di situ. Nah, kalau ini lebih besar ya akan mendekati tak hingga, ini kalau lebih besar di bawah akan mendekati 0. Karena ini ada 2, maka ini dikatakan sebagai bentuk tak tentu. Jadi tidak diizinkan di limit, harus kita uraikan. Oke. Operasi-operasi di tak hinggaan itu biasanya ada 2 operasinya untuk mengerjakannya, yaitu dibagi dengan dibagi dengan variabel x tertinggi. Nanti di video selanjutnya akan saya bahas, atau bisa dikali dengan akar sekawan. Oke, itu pengertiannya dulu aja. Kalau sudah, sekarang kita akan di konsep limit ketahinggaan. Nah, ini konsep limit ketahinggaan. Yang pertama, konsepnya seperti ini. Pada waktu kita ketemu limit ketahinggaan ya, limitnya x mendekati tak hingga ya. Ingat, limit ketahinggaan itu x-nya mendekati tak hingga. 1 per x sama dengan 0 ya. Kok bisa dengan 0? Cara berpikirnya seperti ini. 1 dibagi sesuatu yang sangat besar, pasti nilainya pasti akan mendekati 0 seperti ini. Dan juga limit x min tak hingga 1 per x juga nilainya 0. Ini konsep fundamental dasar di limit ketahinggaan 1 dan 2. Nah, ini bisa digunakan nanti pada waktu kita ketemu dengan soal-soal limit ketahinggaan bentuk tak tentu ya. Kalau bentuk tentu jangan ditanya lagi, mesti gampang, hasilnya seperti inilah ya. Oke, bisa dipahami sampai di sini ya. Oke. Saya akan coba berikan satu contoh atau beberapa contoh untuk limit di ketahinggaan. Oke.
Oke ya, ini sekarang saya berikan dua contoh ya. Yang pertama yang kedua seperti ini, limit ketahinggaan seperti ini. Perhatikan di sini limit x mendekati tahingga di sini ya. Untuk 5x pangkat 7 min x pangkat 4 plus 9. Berapakah nilainya? Seperti itu. Tipnya pada waktu soal seperti ini, ingat limit ketahinggaan tip yang awalnya itu hasilnya apa? Operasinya adalah dibagi dengan variabel pangkat tertinggi ya. Dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Saya tulis ya sini ya. Tipsnya itu apa? Bagi dengan variabel pangkat tertinggi ya. Nah, this is clue ya. Inilah clue ya. Clue dasar petunjuknya seperti itu. Oke, coba kita kerjakan sini. Limit x mendekati tahingga 5x pangkat 7 min x pangkat 4 plus 9. Oke, kalau kita lihat soalnya di sini, perhatikan variabel x pangkat tertingginya ya enggak. Ini x pangkat berapa tuh? 7. Jadi yang tertinggi apa? X pangkat tuh 7. Maka caranya limit untuk x mendekati apa? Tahingga. Maka ini dikeluarkan x pangkat 7-nya. X pangkat 7 dikeluarkan, maka tinggal kali 5 dikurangi. Kalau x pangkat 7 dikeluarkan, maka ini x pangkat berapa nih? 4. Ya enggak, ini pangkat 7, maka era Jawa seper x pangkat berapa di sini? 3 ditambah dengan 9 per x pangkat berapa tuh? 7. Oke. Tidak susah ya. Oke, saya ulangi lagi di sini. X pangkat berapa ini? 7 kan? Dikeluarkan aja x pangkat 7. Oke. Terus ini dikeluarkan, jadi kalau ini dikalikan ini jadi ini kalikan ini jadinya x pangkat 4 ya enggak, ini kalikan ini hasilnya ini ya, x pangkat 7 x pangkat 7 dicoret. Jadi intinya x pangkat tertingginya dikeluarkan, hasilnya seperti itu. Bisa dipahami ya kalau gitu ya. Kalau susah dalam menghitung seperti ini, coba saya hapus dulu aja. Saya gunakan sesuai dengan tipnya ya, dibagi dengan x pangkat tertinggi. Jadi artinya seperti ini, 5x pangkat 7 min x pangkat 4 plus 9. Oke, ini akan saya bagi. Nah, seperti ini ya. Ini akan saya bagi sini. Bagi dengan x pangkat 7 nih, x pangkat berapa tuh? 7. Oke, kalau sudah saya tuliskan limit x pangkat apa? X mendekati tahingga. Ini x pangkat 7 ini ya. Terus ini kita bagikan di sini. Kita bagian di sini jadi 5x pangkat 7 min x pangkat 4 plus 9. Ini x pangkat berapa tuh? 7. X pangkat 7 ini x pangkat apa tuh? 7. Yang ini tetap di sini, yang ini langsung saya bagikan seperti ini. Oke, saya lanjutkan lagi. Limit x tahingga, jadi x pangkat tuh 7, coret habis jadi balik 5 kurangi 4, 7 adalah seper x pangkat berapa? 3. Yang ini tetap 9 per x pangkat berapa tuh? 7. Oke, sampai di situ. Jadi yang tadi saya tulis langsung ke sini. Jadi kalian kalau tidak bisa ya seperti ini aja caranya. Oke, jika sudah, sekarang perhatikan lagi. Ini enggak cukup ini ya. Ini saya bisa di sini ya. Saya lanjutkan lagi. Terus limit untuk x mendekati apa? Tahingga. Oke, x pangkat tuh 7 di sini. Nah, ini kali 5 min, kita masukkan ke operasi limitnya aja kalau gitu. Kita masukkan jadi limit. Nah, boleh Pak, boleh x mendekati tahingga 1 per x pangkat 3 plus limit x mendekati tahingga 9 per x pangkat berapa tuh? 7. Oke. Selesaikan lagi. Limit mendekati tahingga seperti ini ya, boleh dimasukkan. Ini tetap dulu aja, ini tidak saya operasikan, nanti saya operasikan ya Pak. 5 min, perhatikan kalau kita punya tadi apa limitnya, tadi teorinya apa? Limit x mendekati tahingga itu apa? Seper x itu nilainya berapa? 0. Nah, ini kan limitnya tadi ya di video sebelumnya. Maka ini juga sama, kalau kita masukkan di sini kan kita masukkan ya 1 per tahingga nilainya apa? 0. Sama dengan ini kalau kita masukkan jadi 1 per tahingga pangkat berapa? 3 ditambah limit x mendekati tahingga. Di sini saya masukkan, langsung saya masukkan aja ya di sini ya. Jadi 9 dibagi dengan tahingga pangkat berapa tuh? 7. Oke. Limit x mendekati tahingga ini x pangkat 7 5, 1 dibagi tahingga nilainya apa? 0. Lagi seperti cara mikirnya tadi. Ini juga sama. 9 dibagi tahingga, sangat yang 9 dibagi dengan suatu yang sangat besar juga nilainya apa? 0. Maka nilainya limit x mendekati tahingga. Jadi x pangkat 7 dikali kali 5. Jelas terakhir tinggal sekarang dimasukkan aja tahingga. Tahingga pangkat tuh 7 kali 5. Tahingga pangkat 7 ya tahingga dikali dengan 5 hasilnya juga tahingga. Seperti itu. Jadi jawabannya tahingga. Inilah kronologis dalam untuk penyelesaiannya. Jadi kalau kalian sudah mulai bisa, kalian langsung berpikir logis saja. Contoh ya ini, kalau sudah bisa belajar ini ya, maka langsung seperti ini. Kembali ke soal limit x mendekati tahingga. Soal seperti ini, ya udah dimasukkan ya. Ini tahingga, ini tahingga, ini tahingga. Seperti itu aja. Jadi jawabannya apa? Tahingga. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Oke.
Seperti itu aja. Nanti soal nomor 2 nanti habis ini saya bahaskan. Oke, dipelajari sebentar. Oke, sekarang ini soal yang kedua ini ya, yang tadi yang di sini saya hapus ya. Oke, sekarang limit x mendekati tak hingga min, ini min ya, ini min x pangkat 2 plus 4x plus 4. Tipnya tetap sama, yaitu bagi dengan variabel pangkat tertinggi, esensi seperti itu. Jadi aja ini kalikan dengan x pangkat 2 dibagi dengan x pangkat tambah 2, biar senilai, aman ya. Maka ini limit x mendekati apa tak hingga, caranya sama, ini keluarkan dulu x pangkat 2 tetap. Nah ini baru, ini dibagi dengan ini, jadi min x pangkat 2 per x pangkat 2 plus 4x per x pangkat 2 plus 4 per x pangkat 2. Jadi yang ingat, yang ini jadinya di sini ya, enggak, yang ini langsung saya kenai yang di sini. Oke, jadi limit x mendekati tak hingga, jadi x pangkat 2 tetap. Nah ini akan dimasukkan ke operasi limitnya, tapi ini kalau dibagikan bisa x pangkat 2 dibagi x pangkat 2 1, kalikan min jadi min 1, ditambah langsung saya masukkan internal limit, jadi limit x mendekati apa tak hingga, coret-coret jadi apa nih, 4 per x, seperti ini kan, x kuadrat coret 1 tinggal x, ditambah dengan juga limit ini 4 per x mendekati hingga, ini x kuadrat. Oke, jika sudah kita lanjut lagi di bawahnya, nah, limit x mendekati apa tak hingga, jadi x kuadrat 1 min 1 plus, nah kita masukkan ya, jadi 4 dibagi jadi 4 per tak hingga, ditambah dengan masukkan lagi 4 dibagi tak hingga kuadrat. Oke, selanjutnya di sini limit x mendekati tak hingga, ini x kuadrat, ini min 1. Nah 4 dibagi tak hingga nilainya 0. Nah tak hingga kuadrat ya tak hingga ya, 4 dibagi tak hingga juga sama, nilainya apa, 0. Maka limit x mendekati tak hingga hasilnya x kuadrat min 1. Dan habis ya, jika selesaikan, kalau ini tak hingga tak selesaikan, tak masukkan hasilnya apa, tak hingga kuadrat kali min 1, tak hingga kuadrat ya, tak hingga kalikan min 1 ya, hasilnya apa, min tak hingga. Seperti itu proses penyelesaian di limit ketahinggaan. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Oke, sekian untuk limit ketahinggaan untuk yang awal. Setelah itu nanti kita akan belajar limit ketahinggaan di bentuk-bentuk, sedikit saya singgung dengan di bentuk aljabar, satunya lagi akan saya singgung di bentuk trigonometri. Kefokusan kita di yang di sub pokok bahasan B inilah limit di ketahinggaan fungsi trigono. Jadi limit ada dua kan fungsinya, yang pertama fungsi aljabar, yang kedua fungsi apa, trigono ya, fungsi trigono. Yang aljabar sudah dibahas di kelas 11. Nah yang di ini nanti kita akan belajar di kelas 12 untuk ketahinggaan. Tapi ini coba saya singgung sedikit-sedikit ya. Nanti kita fokusnya di sini, fungsi trigono ketahinggaan. Oke, dipelajari lagi, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.